tahun 2007. Baik guys, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Anadara Corboleides. Apa sih itu Anadara Corboleides? Anadara Corboleides adalah spesies kerang yang banyak ditemukan di perairan intertidal, dan jenis kerang ini dapat dikonsumsi. Cangkangnya berukuran sedang sampai besar, cangkang yang tebal dan berat, cangkang yang tidak berbulu, berbentuk oval dan yang mengembung, yang memiliki garis rusuk sekitar 18-22 cm, yang ditutupi oleh peristrakum berwarna coklat kekuningan dengan ukuran 3-18 cm. Terdapat kerang jantan dan betina yang berukuran berkarakter, yaitu metamorfometrik. Jantan yang lebih panjang daripada betinanya. Kisaran panjang pada cangkang ini merupakan pada jantan yaitu 23,96 sampai 50,52 dengan nilai rata-rata yaitu 32,18 mm. Sedangkan betina memiliki kisaran 23,89 sampai 38,61 mm dengan nilai rata-rata yaitu 31,19 mm. Jenis dari kerang ini kita dapat melihat dari di perairan intertidal, dan juga jenis kerang ini merupakan Miloska bivalvia laut dalam keluarga Caridae. Kerang ini dapat ditemukan di sepanjang bibir pantai daerah seperti Sulawesi, Jawa, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Bisa dilihat sendiri untuk di atas itu ada klasifikasi, yaitu Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Bivalvia, familia Alcidae, genus Anadara, ordonya Orcoida, dan spesiesnya itu Anadara Corboleides. Untuk cara hidup Anadara Corboleides ini yaitu hidup di perairan air dangkal seperti muara sungai atau perairan air payau, memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan diri di lumpur atau pasir laut. Makanan utama kerang ini adalah plankton dan partikel organik yang disaring dari air melalui labirin pada insan. Untuk penyebarannya, spesies ini terdapat di kawasan pesisir pantai sepanjang bibir pantai seperti di daerah Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Kerang biasa adalah salah satu spesies moluska paling melimpah di dataran pasang surut yang terletak di pesisir pantai Asia Timur dan Asia Tenggara. Distribusi di kawasan Indonesia sampai Pasifik, dari pantai Afrika Timur hingga Polinesia di sekitaran pasir atau lumpur dan pasang surut air laut. Cara menangkapnya Anadara Corboleides ini yaitu dengan mengambil kerang ini dapat dilakukan dengan mudah. Pertama, dilakukan pembagian ke tempat atas 3 zona dengan masing-masing karakteristik, yaitu zona 1 yang berada di kawasan surut terendah, kemudian ada zona 2 yang berada di kawasan pertengahan, kemudian ada zona 3 yang berada pada kawasan terkena pasang tertinggi. Permanen dapat dilakukan dengan cara tongka dan mengskop sedimen. Sedimen yang diskop dimasukkan ke dalam ayakan untuk memisahkan kerang dengan lumpur, sementara dengan menokang kerang didapatkan langsung. Untuk pemeliharaan atau budidaya kerang ini merupakan kerang yang potensial untuk dibudidayakan karena kerang ini memiliki harga jual yang baik dan tidak sulit untuk dibiarkan. Hidup di kawasan pasang surut dan umur panen 4-5 bulan dengan minimal ukuran 2,5 cm. Kerang ini dapat dibudidayakan dengan tambak dan keramba jari tancap. Saat ini tujuan ekspor kerang ini yaitu di Thailand dan Singapura. Manfaat bagi manusia, kerang Anadara Corboleides ini dapat dikelola sebagai makanan dan dikonsumsi. Kerang ini juga dimakan di beberapa negara selain Indonesia, yaitu Portugal, Korea Selatan, dan Maladewa. Selain dimasak, terkadang juga kerang ini dimakan secara mentah atau dijadikan acar. Spesies kerang ini juga digunakan di dalam budidaya perairan. Kandungan gizi pada kerang berjenis Anadara Corboleides ini bisa kita lihat dari tabel yang ada di atas ini. Kemudian ada kandungan vitamin atau mineral yang ada dalam daging, yaitu ada 5, itu kalsium, tembaga, kadar besi, zinc, dan selenium. Kalsium sendiri berguna untuk pembentukan tulang dan juga untuk antioksidan.
Kemudian kalau zinc itu berperan sebagai mineral penting pada berbagai sistem enzim dan hormon, sebagai salah satu mineral imunitas yang berfungsi untuk maturasi, diferensiasi, proliferasi, dan aktivasi. Pada zinc berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan cara berkonjugasi dengan tiol sehingga menghambat pembentukan ion superoksida. Kemudian ada selenium sebagai komponen enzim glutathione peroksidase yang mengkatalisis reaksi perubahan hidrogen peroksida menjadi glutathione dan air. Kemudian ada tembaga. Tembaga itu yaitu untuk mendukung kinerja pembuluh darah, sistem saraf, dan sistem imun, berperan dalam pertumbuhan tulang serta membantu pembentukan sel darah. Kebutuhan tembaga umumnya dapat dipenuhi dari konsumsi makanan kerang itu setiap hari. Baik, untuk kandungan mineral dan vitaminnya bisa dilihat di tabel 1 ini. Kemudian untuk unsur pentingnya bisa dilihat di atas di tabel 1 ini juga. Yang dimana unsur pentingnya ini terdapat cuma satu, yaitu ginseng yang merupakan mineral penting yang ada pada hormon dan juga enzim. Terima kasih.